ngapain ini? Waduh. Sehat? Ngapain? Sedang apa ini Kang Aul? Aduh, jadi gini bro. Nah. Kita lagi bikin video Nah. untuk merayakan 1 Juli ulang tahun Polri. Video apaan itu? Ini videonya tentang art policing. Waduh, art policing itu apa sih Kang? Jadi art policing itu adalah pemolisian yang pendekatannya melalui seni budaya. Jadi di Indonesia ini kan sangat beragam sekali seni budaya di Indonesia. Ujung Aceh sampai ke Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana pemolisian masyarakat berdasarkan pendekatan seni budaya. Misalkan bagaimana polisi menggunakan gamelan, bahkan menjadi dalang. Nah itu tugas polisi kepada orang-orang sipil. Jadi orang sipil ini merasa paham tugas polisi itu apa dan bisa menjadi polisi buat dirinya sendiri. Kita sekarang akan bercerita tentang Kampung Semar. Kampung Semar merupakan suatu tempat atau kawasan untuk bisa menjadi wadah pembelajaran bagi seni budaya dan pariwisata. Tempat ini boleh dikatakan sebagai susuh atau sarang. Bagi burung-burung yang masih kecil, sarang memang sangat penting dan dirasakan perlu mereka untuk bisa mempersiapkan. Setelah mereka bisa kuat, mandiri, dia akan terbang melanglang buana kemana saja. Nah, spirit Kampung Semar adalah di sini menjadi pembelajar untuk peka, peduli, bahkan mau turun tangan, urun angan, hadir di dalam membangun suatu kawasan untuk sadar seni budaya dan pariwisata. Menggunakan nama Semar karena ini memang Semar sebagai simbol dewa yang hidup sebagai manusia yang sederhana papa. Tapi Semar tetap membawa kebijaksanaannya, tetap menjadi orang yang membimbing, memomong, memberi inspirasi, memotivasi. Bahkan Semar ini juga penghibur. Semar ngejowantah, arti ngejowantah itu menunjukkan, menampilkan jati dirinya. Semar ini dewa kamanungsan, dewa yang menjadi manusia. Kalau dikatakan manusia, kenapa dia bercahaya, membawa hikmat, pencerahan-pencerahan, dan ajaran-ajaran nilai luhur selalu muncul dari perkataan, perbuatan, dan bahkan pikiran-pikiran dari Semar. Tetapi kalau dewa, kenapa dia nampaknya sebagai manusia yang papa dan sudra? Nah, disinilah jati diri Semar. Dia juga dewa, tapi dia juga manusia. Nah, disinilah Semar menjadi jembatan jiwa. Semar menjadi saluran komunikasi antara kedewaan dan juga kemanusiaan. Semar eling. Nah, di sini Semar eling. Semar selalu memberikan peringatan. Konteks dari Semar selalu mengingatkan bahwa manusia janganlah lupa. Eling itu ingat. Ingat dan selalu waspada. Eling lan waspodo. Karena eling ini waras. Eling itu sadar. Orang Jawa mengatakan lali itu gila atau dia lali jiwa. Tapi dengan eling kita sadar bahwa sebagai manusia
memiliki tugas dan tanggung jawab bagi dirinya dan juga sesama. Karena dengan eling akan bisa peka, peduli, dan berbela rasa akan manusia serta kemanusiaan. Semar gambar. Nah, di sini bukan karena banyak gambar semar, tapi semar merupakan refleksi atau gambaran atas hidup dan kehidupan. Semar ini boleh dikatakan bisa menjadi refleksi gaya hidup orang kebanyakan. Karena dari semar ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Semar gambar, semar refleksi atas hidup dan kehidupan. Jadi memang tadi saya katakan bahwa pantas dan benar. Bukan hanya salah saja, tapi pantas tidak. Karena kita ini menjadi aparat, kita harus ingat bahwa polisi ini harus juga membayar hutang kepada rakyat. Dadi polisi kudono lelabuhane rano gunane. Dadi polisi anane mung winates, dadi kawula tanpa winates. Menjadi polisi harus ada manfaat buat masyarakat. Nggak ada manfaatnya maka akan ditinggalkan. Dan juga ingat menjadi polisi ini ada batasnya. Suatu ketika kita harus kembali juga menjadi rakyat yang tanpa batas. Artinya kita semua ini polisi rakyat. Polisi ini rakyat kui jujur orang ngapusi. Kita semua melatih bagaimana tadi untuk menyampaikan yang benar. Jangan jadi pembohong. Jadilah mengatakan yang baik dan benar. Kerjakan dengan tulus dan ikhlas. Dan tadi katakan, polisi banyak. Ada yang menjadi dalang, ada yang menjadi penari, ada yang jadi MC, ada yang jadi pemusik. Bukan mereka itu double garden gitu ya, ada yang melukis. Tapi menggunakan, memanfaatkan untuk tadi saya katakan, nyontoni, ngajari, belani, nek perlu bayari. Jadi artinya ini getih, inspiring. Kita semua menjadi suatu spirit bahwa dengan menjadi polisi yang presisi, yang berbasis pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Kebinekaan, Tribrata dan Catur Prastia adalah menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan sebagai pejuang kemanusiaan. Banyak yang dilakukan, banyak polisi yang berkesenian. Polisi baik sangat banyak dan mereka sudah melakukan banyak hal. Walaupun di branding buruk ataupun di era post-truth ini macam-macam, tapi saya katakan tadi tetaplah baik dan benar. Ya, guru di era digital sekarang tentu bukan sebatas seorang yang memegang kebenaran. Tapi menjadi guru itu inspiring, memotivasi, menstimuli cara berpikir. Proses belajar di Lemdiklat Polri memang kami berupaya mencari guru-guru terbaik. Karena dari guru inilah menjamin keberhasilan. Contoh, kalau kita belajar kungfu sama Jet Li, Bruce Lee, Jackie Chan, kita agak ele-elean saja, guru itu menjamin. Demikian sebaliknya, gurunya nggak jelas, kita sampai patah-patah pun tetap nggak dianggap. Nah sama, pada guru inilah menjadi pilar dari pendidikan. Proses belajar di Lemdiklat Polri ini mulai belajar konseptual, teoretikal. Mereka juga studi kasus, mereka juga dialog, mereka juga problem solving, mereka juga melatih. Dan mereka juga merasakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Sehingga melatih bukan hanya untuk pada kecerdasan intelijen, tapi juga ada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Anak polisi ini harus ada empati, harus punya peduli, harus ada bela rasa bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga untuk peradaban. Halo, pemirsa podcast Presisi, berjumpa lagi bersama saya Brigpol Intan Anansi. Tapi di podcast sesi ini kita tidak berada di ruang podcast seperti biasanya. Saat ini saya sudah bersama seorang jenderal bintang 3. Beliau ini merupakan akademisi dan juga seorang pelukis. Dan saat ini kita akan membahas tentang art policing, yakni pemolisian dengan pendekatan seni, budaya, dan pariwisata. Dan tugas polisi hakikatnya adalah
untuk memanusiakan manusia atau semakin manusiawinya manusia. Di era digital, saat ini tugas polisi semakin berkembang dan dinamis, mengikuti dinamika perubahan masyarakat yang dilayaninya. Pemilisian yang dilaksanakan oleh polisi tidak sebatas yang aktual, tetapi juga secara virtual dalam tugas-tugas sosial bahkan kemanusiaan. Polisi dalam pemolisiannya yang berbasis pada pendekatan seni budaya. Polisi tidak lagi antagonis, tetapi juga protagonis yang menjadi bagian dari penyejuk hati dan pelipur lara. Lalu bagaimana implementasi dari art policing? Pemolisian dengan pendekatan seni budaya? Kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Lemdikat Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI. Gimana Jenderal kabar hari ini? Ya, kabar baik, sehat selalu. Baik Jenderal, ini langsung saja kan mungkin teman-teman kita di kepolisian ataupun masyarakat awam ini belum begitu paham dengan istilah art policing ini. Itu seperti apa Jenderal? Dan sejak kapan istilah art policing ini tercetus? Monggo. Ya, pemolisian merupakan pekerjaan polisi ya. Polisi bekerja pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat. Ini benang merahnya adalah pada pemolisian. Sedangkan pemolisian ini artinya merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Nah, konteks inilah tentu pemolisian bisa dilihat dari berbagai sisi, baik itu pada ranah kewilayahan atau pendekatan geografikal. Kita bisa melihat ada Polda, Polres, Polsek, Pospol, Babin Kamtimas. Ada yang berkaitan dengan fungsi utama, fungsi pendukung, ataupun fungsional. Dan ada yang berbasis dampak masalah. Yang akar masalah sebetulnya bukan merupakan urusan kepolisian, tapi ketika mengganggu keteraturan sosial, maka ini akan menjadi urusan polisi. Maka konteks ini kita bisa mengatakan keutamaan polisi pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga peradaban. Nah, disinilah pada konteks tugas-tugas polisi ini sebenarnya merupakan suatu seni. Seni merupakan suatu dialog antara indera dengan jiwa, antara yang mencipta atau yang melakukan ataupun dengan penikmatnya, sehingga ada dialog antara jiwa dan indera yang nantinya bisa menemukan satu frekuensi dan bisa menelusuri lorong-lorong dan relung-relungnya untuk memahami makna dan tujuannya. Nah, pada konteks ini, maka ketika seni dan pemolisian bisa disatukan atau bisa dijadikan satu konsep bagaimana polisi di dalam menyelenggarakan tugasnya melalui pemolisian ini melihat seni budaya, bahkan pariwisata. Karena konteks ini adalah konteks kemanusiaan, konteks keteraturan sosial yang menjadi ikon peradaban. Maka yang berlakukan polisi pada art policing ini bukan polisi berkesenian, tetapi membangun literasi. Tetapi bagaimana juga polisi dengan gaya, dengan modelnya, atau dengan pola-polanya, ini juga melihat corak masyarakat dan kebudayaannya, atau bisa melihat dari apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan masyarakat. Konteks ini memahami. Nah, tadi dikatakan, polisi bukan antagonis, tapi protagonis. Karena polisi ini juga membangun peradaban. Nah, sedangkan pilar peradaban itu kan seni budaya. Maka konteks inilah pada literasi pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata, ini untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Keberhasilan polisi bukan hanya semata pengungkapan kasus, tetapi juga manakala tercipta dan terpelihara keteraturan sosial, adanya keamanan dan rasa aman. Kalau Profesor Satipto Raharjo mengatakan, polisi yang baik adalah polisi yang cocok dengan masyarakat yang dilayaninya. Polisi menjadi bagian dari masyarakatnya yang diterima dan keberadaannya didukung untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman. Nah, disinilah ini sebetulnya pengembangan pada hal-hal yang banyak. Jadi, polisi-polisi ini memiliki banyak sekali kemampuan bakat seninya, baik itu seni suara, seni musik, seni sastra, seni rupa, ataupun tari, ataupun juga gabungannya dalam teater dan banyak hal.
Nah ini bisa diberdayakan, dimanfaatkan bagaimana polisi ini mengasah hatinya sehingga bisa melayani dengan hati, dengan ketulusan, bereaksi dengan cepat, dan tentu ini menjadi penjaga kehidupan. Jadi saat melayani dengan hati itu sudah tidak ada pamrih lagi, Jenderal. Iya. Karena semua pekerjaan polisi itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral, mulai dari niatnya, dari pikirannya, dari hati nuraninya. Bisa dipertanggungjawabkan dengan hukum atau secara hukum, bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, bisa dipertanggungjawabkan secara fungsional maupun secara sosial. Baik, Jenderal. Ini polisi dalam pemolisiannya yang berbasis seni budaya mampu membangun budaya tertib, walau dalam kondisi apa adanya dan tidak mengada-ngada, bahkan dalam kondisi yang terdesak sekalipun. Ini pemaknaannya seperti apa, Jenderal? Dengan art policing atau pendekatan seni budaya dan pariwisata, kita bisa memberdayakan apa yang ada. Jadi kita melakukan pencegahan. Pencegahan itu menjadi satu hal yang sangat penting dan mendasar. Maka dengan pencegahan ini polisi bisa bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya, bisa bekerja sama langsung dengan masyarakat yang dilayaninya, dan juga membangun social engineering atau rekayasa sosial lingkungan. Karena kalau kita melihat kejahatan itu ada kaitannya N dan K, itu keren. Niat dan kesempatan itu menjadi kejahatan. Nah, yang kita tata, kita atasi adalah meminimalisir kesempatan sekecil mungkin orang untuk tidak melakukan kejahatan. Dan melalui seni budaya, ini juga merupakan bagian mengimplementasikan amanat konstitusi negara kita, yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apalagi ini era digital ya, era yang penuh dengan DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Maka salah satu bagian yang kita lakukan adalah menstimuli, menginspirasi, memotivasi, memberitakan yang baik dan benar, dan juga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang baik dan benar, serta bisa mengcounter isu-isu yang kontraproduktif tentunya, dan kita juga bisa fun, menghibur. Baik, Jenderal, ini yang saya terima bahwa memakai seni untuk menyelesaikan masalah. Dan ini ada juga hubungannya polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Kemudian, apakah art policing ini juga dapat menjadi wadah atau ruang bagi polisi dan masyarakat untuk bersama-sama dapat menangani konflik dan diterima semua pihak? Ya, tentu ini seni itu dialog. Tadi saya katakan, kita bangsa yang beradab. Polisi menegakkan hukum itu adalah menyelesaikan konflik secara beradab. Bukan sebatas megang kitab, nyalah-nyalahkan, mencari kesalahan, bukan itu. Tapi polisi ketika menegakkan hukum, dia juga penegak keadilan. Artinya dia punya rasa, punya jiwa. Maka disinilah bagaimana menyelesaikan konflik atau permasalahan secara beradab. Yang kedua adalah polisi menegakkan hukum memiliki efek untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Dan yang ketiga, ini untuk melindungi, mengayomi, melayani para korban dan para pencari keadilan. Ini juga bagian membangun budaya tertib, supaya ada kepastian, dan ini juga edukasi. Jadi konteks inilah, ini merupakan suatu seni, sehingga dialog menggunakan kata-kata, menggunakan caranya, lingkungannya, dan lain sebagainya, sehingga orang itu merasa terayomi, terlindungi. Dan tentu pada konteks ini mengasah hati polisi untuk dia berusaha memahami, bukan untuk dipahami. Dia untuk melayani, bukan dilayani. Dan belajar rendah hati. Karena dengan seni, tentu otak, otot, dan hati nurani ini akan saling berinteraksi. Karena menjadi polisi itu juga menjadi role model, menjadi panutan. Sehingga kalau kita melihat bahwa ya perilaku, pikiran, perkataan, dan perbuatan serta bela rasanya menunjukkan adalah bagi kemanusiaan, bagi keteraturan sosial, dan juga peradaban. Jadi seni budaya dan polisi ini sendiri pun tidak bisa dipisahkan, Jenderal, ya, tapi berjalan selaras seperti itu. Selaras seiring, bahkan bisa bermitra. Karena polisi mau tidak mau, tadi saya katakan, salah satu pada contemporary policing adalah membangun kemitraan. Seni adalah bahasa universal. Ini bisa untuk bermitra. Tak kenal maka tak sayang. Dan disinilah kita juga bisa menjalin, mencari akar masalah, menemukan solusi yang bisa diterima semua pihak. Dan polisi tetap bisa tegas, tetapi tetap humanis.
Jadi kan polisi untuk memanusiakan manusia dengan yang humanis tadi, Jenderal. Nah, implementasinya itu seperti apa, Jenderal? Implementasinya banyak hal. Kita punya program terutama misalnya polisi sahabat anak, cara aman ke sekolah, police go to school, police go to kampus, dengan ada namanya polisi dalam berbagai performance art atau tampilan, entah itu berupa main musik kah, bernyanyi bersamakah, menggambar bersamakah, atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tradisi dan lain sebagainya. Karena banyak sekali polisi yang memiliki bakat-bakat yang boleh dikatakan seni budaya ini. Ada yang pandai ngevlog, ada yang bisa menjadi influencer. Ini menjadi inspiring. Nah, ketika ini tergabung pada art policing, ini mereka bisa memberdayakan. Kalau kita boleh dikatakan, ini kita bisa mulai membangun kawasan-kawasan atau kantor-kantor polisi ini menjadi ikon. Ikon apa? Ikon seni budaya. Karena kantor polisi juga banyak yang heritage, banyak bisa membangun wisata edukasi, bisa juga membangun untuk bagaimana polisi dari masa ke masa yang bisa disaringkan. Karena mau tidak mau kita semua harus bisa mentransformasi. Artinya berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, kita siap di masa kini atau siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, harapan di masa ini dan mampu menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik. Jadi tidak terjebak di masa lalu, kita hidup di sekarang, tapi juga tidak terjebak dengan angan-angan di masa depan. Dan juga menyiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi teman-teman jangan terjebak di masa lalu, harus move on ya teman-teman, semangat. Dan selanjutnya Jenderal, art policing ini kan juga mendorong untuk membangun peradaban dan menjaga kehidupan. Dengan pemahaman seni budaya ini, pekerjaan-pekerjaan polisi akan semakin humanis. Polisi akan lebih peka dan peduli terhadap hidup dan kehidupan manusia. Seperti apa contoh konkretnya? Artinya polisi ini dia tahu kebutuhan keamanan dan rasa aman setiap masyarakat itu berbeda. Misalnya di kawasan perkotaan, berbeda dengan kawasan tepi hutan, berbeda dengan kawasan pertanian, perkebunan, berbeda dengan kawasan penyeberangan, kawasan industri, kawasan-kawasan boleh dikatakan pemukiman. Nah, sehingga dengan seni ini kita bisa melihat corak masyarakat dan kebudayaannya, bagaimana memahami. Konteks ini memahami. Karena bagi polisi ini untuk memahami tentu bisa memetakan. Dan pendekatan bahasa atau dialog penyampaian ini bisa dengan seni budaya. Maka contoh tadi yang program-program ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya lagi juga dengan program social engineering, rekayasa sosial. Karena lingkungan-lingkungan yang aman, nyaman, asri, ngangeni, ini bisa diberdayakan. Karena Indonesia ini boleh dikatakan sudah dikatakan superpower pada seni dan juga budaya yang beragam. Maka bagaimana kita membangun menjadi superpower pariwisata. Kalau tadi disampaikan bahwa pariwisata ini bagian mencerdaskan, hospitality meningkat. Kalau bahasa Jawanya mohon maaf nih, saanane. Dengan apa yang ada? Saisane, dengan karakter yang ada. Tidak mengada-ada, tidak perlu mencontoh orang lain. Iso kanggo urip, bisa untuk hidup, lan nguripi, dan memberi kehidupan. Karena mau tidak mau, polisi menjaga kehidupan. Artinya polisi ini berupaya mewujudkan keamanan dan rasa aman. Karena suatu masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada proses produktivitas. Dalam proses produktivitas ada hambatan, ada ancaman yang bisa menghambat, merusak, bahkan mematikannya. Sehingga diperlukan aturan etika, norma, moral, dan untuk menegakkannya, serta mengajak masyarakat mentaati, diperlukan institusi yang menangani. Salah satunya adalah polisi. Nah, konteks inilah polisi menjaga kehidupan dengan menjamin keamanan dan rasa aman, membuat kawasan tempat tinggalnya asri ngangeni. Artinya ada keteraturan sosial yang menjadi ikon peradaban. Sehingga polisi ini tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Dan disinilah polisi berupaya mendukung produktivitas. Baik Jenderal, ini terkait art policing tadi kan udah dijelaskan secara universal. Dan ini ada pertanyaan khusus lagi terkait di Lemdiklat Polri itu seperti apa sih Jenderal art policing. Tapi tahan dulu Jenderal. Dan teman-teman, kita akan jumpa lagi di segmen berikutnya. Tetaplah di Podcast Presisi.